Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ipona Delvika Tumagola. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sampah di laut. Yang pertama yaitu sumber marine debris. Sampah laut atau kotoran laut sebagai bahan padat yang sulit terurai, hasil pabrikan atau olahan yang dicampakkan, dibuang, atau dibiarkan di lingkungan laut dan pesisir. Sampah laut terdiri dari barang-barang yang dibuat atau digunakan oleh manusia dan secara sengaja dibuang ke laut atau sungai, atau dibiarkan tergeletak di pantai atau pesisir. Terhanyutkan secara tak langsung ke laut melalui sungai, saluran pembuangan air atau limpasan, atau bisa juga angin. Atau secara tak sengaja hilang, termasuk barang-barang yang hilang di laut, seperti perlengkapan penangkapan ikan. Sampah laut terdapat di semua habitat laut, mulai dari kawasan-kawasan padat penduduk hingga lokasi-lokasi terpencil yang tak terjamah manusia. Dari pesisir dan kawasan air dangkal hingga palung-palung laut dalam, kepadatan sampah laut beragam dari satu lokasi ke lokasi lain. Beragam dari satu lokasi ke lokasi lain, kondisi perairan atau cuaca, struktur, dan perilaku permukaan bumi tidak masuk dan karakteristik fisik dari materi sampah. Keberadaan berbagai jenis sampah di perairan laut memiliki rentang waktu yang berbeda, keberadaannya, dan mengalami berbagai proses yang dijelaskan pada gambar di atas. Selama proses yang berlangsung dalam waktu tersebut, maka akan mempengaruhi lingkungan dan biota yang ada di dalamnya, yang akhirnya akan berdampak pada pendapatan mata pencaharian dan kesehatan masyarakat. Yang selanjutnya itu bagaimana cara sampah terdistribusi di laut. Plastik adalah sampah laut dominan karena plastik merupakan bahan pencemar yang sudah tercemar global terdistribusi di seluruh perairan, dikarenakan sifatnya yang tahan lama dan mudah mengapung. Jumlah sampah plastik di laut berasal dan dipengaruhi oleh aktivitas dan jumlah populasi manusia, seperti di daerah yang jumlah penduduknya tinggi, yaitu Cina dan Indonesia. Keberadaan sampah plastik tidak dipungkiri meningkat dengan semakin meningkatnya kebutuhan manusia dalam mempergunakan alat maupun bahan, terutama untuk konsumsi sehari-hari seperti pembungkus makanan, pakaian, dan lain-lain. Dan dikatakan sampah plastik menyumbang 10% dari total sampah yang dihasilkan oleh manusia. Plastik yang dipergunakan sebagai besar langsung dibuang atau sekali pakai dan umumnya tidak mengalami daur ulang yang berakhir di laut. Selanjutnya menjadi sumber polusi di lautan. Beberapa hasil penelitian mengatakan sampah laut didominasi lebih dari 60% merupakan sampah plastik. Plastik meskipun bersifat persisten atau lama terurai, seiring dengan waktu dan proses fisik, biologi maupun kimia yang terjadi pada terdegradasi menjadi partikel yang lebih kecil. Sampah plastik banyak ditemukan mengapung di laut, dapat terdegradasi oleh sinar ultraviolet, panas, mikroba, dan abrasi. Fisik menjadi serpihan plastik yang akhirnya menjadi partikel berukuran mikro yang disebut mikroplastik. Yang selanjutnya yaitu apa saja dampaknya? Yang pertama, dapat merusak keseimbangan nutrien di laut. Adanya mikroplastik atau serpi plastik berukuran lebih kecil dari 5 mm membuat nutrien di laut jadi tak seimbang. Nutrien di laut dilansir dari situs Repurpose Global. Mikroplastik adalah ancaman yang besar untuk menyaring sekaligus mengumpan seperti ikan paus dan manta, padahal jenis ikan tersebut punya peranan besar pada setiap pergerakannya di laut. Setiap harinya, mereka menyerap air dalam jumlah besar untuk kemudian disaring, nutriennya disebarkan pada ribuan spesies bawah laut.
Yang kedua yaitu dapat membahayakan keselamatan hewan bawah laut. Sudah sering terpampang di media hasil jepretan memilukan tentang hewan-hewan laut yang kini hidup berdampingan dengan sampah plastik. Fauna di lautan kerap salah mengira sampah plastik adalah makanannya, seperti contohnya penyu yang semestinya memakan ubur-ubur justru memakan sampah plastik di lautan. Yang ketiga, dapat merusak terumbu karang. Terumbu karang berperan besar karena menyediakan habitat yang sangat krusial dalam kelangsungan hidup spesies laut. Bukan hanya itu, terumbu karang juga dapat menyesuaikan kadar karbon dan nitrogen dalam air, serta menghasilkan nutrisi penting untuk rantai makanan laut. Namun, dengan patogen di perairan meningkat cepat, berdasarkan studi yang dipimpin Joel Belam 2018, sebanyak 89% terumbu karang yang bersentuhan dengan plastik cenderung terjangkit penyakit. Dan yang keempat yaitu dapat mengurangi populasi fitoplankton. Bahaya lain yang disebabkan oleh sampah plastik di laut adalah berkurangnya populasi fitoplankton. Sejatinya tumbuhan yang hidup di air membantu produksi oksigen di lautan. Tumbuh-tumbuhan termasuk fitoplankton menghasilkan oksigen melalui proses fotosintesis. Yang selanjutnya yaitu bagaimana kebijakan pemerintah tentang sampah di laut tersebut. Pemerintah terus melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah maupun internasional terkait permasalahan sampah, termasuk di perairan Bali. Selain itu, pemerintah juga memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang perlunya pengelolaan sampah yang baik dan berkelanjutan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyatakan sampah plastik di laut seperti yang terjadi di Bali adalah tanggung jawab bersama, karena sampah tersebut bisa berasal dari mana saja. Pemerintah juga terus menyosialisasikan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang kebijakan dan strategi nasional pengelolaan sampah yang menargetkan pengurangan sampah sebesar 30%, penanganan sampah 70% pada tahun 2025. Menurut Rosa Vivien, komitmen tersebut ditindaklanjuti dengan penyusunan Perpres tentang Rencana Aksi Nasional Pengelolaan Sampah di Laut yang dikoordinir oleh Menteri Koordinator Bidang Maritim, dan secara bersamaan dilaksanakan aksi pengurangan sampah di laut di 26 kota yang memiliki pantai atau sungai besar. Menurut Rosa Vivien, komitmen tersebut ditindaklanjuti dengan penyusunan Perpres tentang Rencana Aksi Nasional Pengelolaan Sampah di Laut yang dikoordinir oleh Menteri Koordinator Bidang Maritim, dan secara bersamaan dilaksanakan aksi pengurangan sampah di laut di 26 kota yang memiliki pantai atau sungai besar. Dan yang terakhir yaitu aksi solutif. Yang pertama, Gerakan Nasional Peduli Sampah di Laut. Gerakan ini dilakukan melalui pendidikan bagi aparatur sipil negara, pelajar, mahasiswa, dan pendidikan. Dalam aksi ini, KLHK sudah menyelenggarakan Gerakan Nasional Sosialisasi mengenai dampak negatif sampah laut, terutama plastik bagi kesehatan dan ekosistem, serta sosialisasi terkait pengelolaan sampah terpadu. Dan yang ketiga yaitu tentang pengelolaan sampah plastik. Aksi ketiga adalah pengelolaan sampah plastik yang berasal dari aktivitas transportasi laut, kegiatan di kawasan wisata bahari, kelautan dan perikanan, serta pesisir dan pulau-pulau kecil. Yang keempat yaitu tentang diversifikasi skema pendanaan. Aksi keempat adalah diversifikasi skema pendanaan di luar APBN atau APBD, memperkuat kelembagaan dan meningkatkan
efektivitas pengawasan dan pelaksanaan penegakan hukum. Dan yang kelima yaitu memacu inovasi. Strategi kelima memacu inovasi pengelolaan dan mengatasi pencemaran sampah di laut melalui riset dan pengembangan. Baik, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.